Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Misan. Semoga yang udah ngeklik nonton video ini, gue doain rezekinya lancar. Amin. Amin. Gimana kabar kalian? Komen dong. Gue mau apa ya? Mau cerita sih. Cerita apa ya? Pengalaman apa ya? Pengalaman nge-YouTube. Soalnya banyak yang simpang siur mungkin ya. Simpang siurnya tentang apa ya? YouTube sih. Soalnya gue nge-YouTube dari tahun 2018 sih sebenarnya. Bukan nge-YouTube ya, tapi akun ini gue bikin akun ini tahun 2018 kalau nggak salah, bulan apa gitu, Februari lah kalau nggak salah. Akun ini gue bikin tahun 2018 waktu gue kerja di salah satu kantor, itu kan perusahaan. Nah, gue bikin akun inilah karena gue bikin akun ini soalnya waktu itu gue bikin email buat keperluan kantor, juga keperluan bikin ATM. Terus setelah itu gue lihat-lihat lah YouTube itu ternyata bukan dengar sih, emang ada penghasilannya gitu kan. Nah itu juga, tapi harus ada persyaratan yang kita harus tempuh. Apa aja ya, mungkin kalian pada tahu ya. Persyaratan YouTube itu memang harus punya 1000 subscriber, 1000 pengikut. Terus jam tayang itu waktu tonton harus 4000 jam tayang waktu tonton. Setelah itu harus memenuhi persyaratan juga, nggak boleh video-video orang yang kita upload. Terus nggak boleh juga video-video yang lain yang kita upload. Maksudnya video orang terus kita edit lagi, terus kita masukin lagi ke YouTube kita, itu nggak boleh. Terus kita nyolong video orang nih terus kita masukin ke YouTube kita, ya itu nggak boleh. Yang harusnya video original kita aja, kita bikin video seadanya aja lah, terus kita masukin ke channel kita, baru itu boleh. Nah gua waktu itu masukin video gua pertama kali bikin konten itu konten prank. Awal-awal gua mulai nge-YouTube itu masukin konten prank. Tapi pertama gua ngupload itu video selawatan bersama tim Hadro. Dulu gua mau punya tim Hadro, terus gua suka latihan, gua videoin, gua upload ke YouTube gua ini. Nah seperti itu dulunya tuh. Kalau lo nggak percaya boleh kalian scroll ke bawah, YouTube gue paling pertama, video gue paling pertama itu yaitu video lagi main hadro selawatan. Setelah itu gue pengen ngembangin apalagi ya konten yang harus gue bikin. Ternyata gue pengen bikin video tentang prank-prankan gitu deh, seperti Angga Chandra, Muhammad Sidik, Triswaka, seperti itu dulu. Soalnya gue sering nonton video-video mereka dulu tuh di tahun 2019. Nah, karena mereka lah yang booming dulu, jadi gue terinspirasi dari mereka lah. Soalnya dia kan merintis juga gitu kan, dari bawah sampai sekarang udah pada subscribernya udah jutaan kan. Tapi gue di tahun 2019 bikin gitu kan, mulai nge-YouTube sampai sekarang 2023 subscriber masih 4000. Tapi alhamdulillah sih. Terus pendapatan belum ada pendapatan, tapi belum bisa cair karena pendapatan itu yang bisa masuk ke rekening kita ataupun kita istilahnya gajian nih dari YouTube itu harus sampai batas maksimal 1.300.000. Maaf nih, gua syuting nggak ada peredam ataupun apapun. Gua syuting di depan pintu rumah gua. Ini rumah gua, ini apa sih, lemari anak gua. Terus jadi ada suara kapal apa pesawat ada suara pesawat. Emang dari kemarin entah pesawat latihan entah pesawat apa, kalau terganggu ataupun suaranya kedengaran gitu ya pastilah kedengaran.
maaf. Nah terus lanjut lagi gue cerita ya. Nah gue tasnya mana yuk. Kan depan rumah gue jalan, jadi ada orang lewat ya harus gue sapa, tetangga gitu kan. Jadi lanjut lagi ya. Jadi dulu itu gue subscriber itu baru 5 sih, 5 awal itu 5 teman-teman gue sendiri, keluarga gue sendiri, HP-nya gue pegang, gue suruh subscribe. Terus setelah itu teman-teman kerja gue sendiri gue kenalin YouTube gue, nyampe lah 20-an lah gitu kan, 20 subscriber. Nyampe lagi terus gue sebarin di sosial media gue, nyampe lah 55 subscriber. Nah di situ gue baru kenal namanya komunitas YouTube dari sosial media. Gue share, terus banyak yang subscribe juga, banyak yang dukung juga, seperti itu. Terus berjalan gue ngonten itu kan, ternyata banyak juga. 1 tahun kurang, mungkin 8 bulan lah lebihnya, gue lebih mencapai 1.000 subscriber, alhamdulillah kan. Terus jam tayang itu nyampe 8 bulan, kalau nggak 9 bulan gue juga di 4.000 jam tayang. Waktu itu udah gue capai semua kan, 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Terus menurut gue harus ngapain lagi gitu kan. Nah ternyata gue harus daftarin lagi, terus kan dimonetisasi. Ternyata nunggu email dari YouTube, ternyata dimonetisasi lah, disetujui lah kita jadi partner YouTube. Itu di tanggal berapa gue lupa sih, belum inget lagi. Gue lupa tanggal berapa gue dimonetisasi. Yang jelasnya itu waktu bulan puasa gue nunggu email, terus disetujui atau enggak, ditinjau dulu oleh YouTube. Ternyata dimonetisasi, disetujui jadi partner YouTube, alhamdulillah kan. Nah di situ ternyata belum ternyata belum ada penghasilan juga, belum bisa masih banyak persyaratan lagi, seperti harus nyampe 10 dolar Amerika di YouTube. Kalau diduitin tuh sekitar 130.000 atau 150.000 gitu deh. Pokoknya harus punya itu pendapatan. Harus punya pendapatan $10 seperti itu persyaratan dari YouTube. Buat kita itu bisa daftarin akun bank kita ke YouTube. Buat YouTube kita gajian, seperti itu kita harus daftarin. Dan kalau kita udah nyampe $10 Amerika, nah kita bakal dikirim lah pin AdSense dari YouTube untuk verifikasi pin Google AdSense-nya itu. Buat apa? Ya buat daftarin, terus kita bisa daftarin bank atau ATM kita atau nomor bank kita nih ke YouTube buat kita gajian nanti di situ. Buat nanti entah kapan kita gajian, transfernya ke bank kita, seperti itu. Nah itu gue udah daftarin udah gue sampai 1 tahun dapatlah $10. Terus alhamdulillah kata gue kan. Di situ gue bikin video film pendek lah, cerpen. Terus gue nge-vlog juga, gue bikin lagu juga, banyak lah konten-konten yang gue bikin gitu kan di tahun 2019 sampai 2020 sebelum corona melanda kan gitu kan. Terus corona melanda, bingung lah gue bikin konten apa. Kagak bikin konten sekali-sekali nge-vlog gitu kan, lebaran nge-vlog sama keluarga ya, kayak gitu aja. Alhamdulillah lah, penghasilan makin bertambah ya, walaupun gak gede ya, walaupun simpang siur sih, banyak yang nilai atau banyak yang omongan dari siapa entah, gua nggak tahu dah pokoknya. Banyak yang bilang tuh gue udah gajian, udah sukses di YouTube. Gue aminin sih gitu kan, tapi sebenarnya mah gajian belum gitu kan.
Terus apa ya, gua itu beli sesuatu itu ya dulu gua kerja pakai duit kerja gua, bukan duit dari YouTube. Kalau hasil dari YouTube nanti nih gajian, gua nggak bakal lupa sama kalian yang pernah ada di YouTube gua, yang pernah dukung gua nggak bakal lupa itu. Soalnya gua belum gajian nih di YouTube sebenarnya. Ini aja gue masih terus buat konten biar bisa gajian, biar bisa silaturahmi sama kalian semua nih, teman-teman gue yang dulu ngedukung gue gitu kan, terutama keluarga gue yang dukung gue gitu kan. Itu simpang siurnya ya banyak, katanya si misalnya sukses tapi lupa. Enggak, gue nggak sukses belum. Mudah-mudahan ya, amin, doain. Makanya jangan lupa tonton terus video-video yang gue upload, itu harus ditonton, iklannya jangan di skip. Yang enggak ngemis sih, gue sih suka rela aja, kalian yang mau nonton silakan, yang enggak silakan gitu kan, nggak maksa sih. Misalnya kita bikin konten ya, konten kayak gini aja. Ini sebenarnya curahan hati gue sih, pengen ngobrol aja gitu kan, udah lama banyak yang simpang siur tentang YouTube gue gitu kan, katanya udah jadi artis lah, terus lupa, terus udah ada pendapatan lah kayak gini gitu kan. Gue maksudnya gue ngomong kayak gini bukan prasangka gue sendiri ya, banyak yang ngomong ke gua gitu kan. Kalau banyak yang ngomong ke gua itu ya Sen lu kayak gini pasti sih gua udah emang punya prasangka, pasti bilangnya gitu. Soalnya gua waktu mas nge-YouTube udah ngilang, gak jarang ketemu lagi sama temen-temen yang ada di YouTube gua waktu gua dulu support gua dulu di YouTube. Seperti itu, jauh dari mereka. Mungkin mereka berpikirnya kayak gitu, si Mixon pas udah sukses malah nggak gabung lagi gitu kan. Enggak, dulu gue fokus kerja, karena gue pribadi gue punya keluarga yang harus gue nafkahin kan, gue udah punya anak, punya bini gitu kan, yang harus gue nafkahin. Gue kerja terus nge YouTube juga konten, gue bingung harus bikin apaan, terus akhirnya gue harus cover lagu, bikin lagu juga gitu kan. Ya seperti itulah. Buat kalian terus maaf lah kalau misalnya emang selama ini gue bisa ngejauh dari kalian, itu bukan karena gue udah sukses atau apaan. Kalau gue udah sukses gak bakal lupa sama kalian, malah gue deket sama kalian, gue ajak lagi lah istilahnya. Makanya doain aja. Gue juga minta maaf jika kalau gue ada salah nih ada sama kalian, entah tutur kata gue, ucapan gue, tingkah laku gue, apalagi akhlak gue yang kayak gini, gue minta maaf lah, seperti itu. Nah ini curahan hati juga ya, jadi biar plong lah gitu kan. Minta maaf gue juga, terus minta maafnya di bulan Ramadan ini puasa yang ke 14. Gue bikin video ini puasa yang ke 14 Ramadan gitu, jadi ntar malam tarawih yang ke 15. Semoga puasa kita ini selama dari ke 1 sampai ke 14 diterima Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya, amal puasanya, amal semua amal yang kita lakukan, berbuat baiknya semua nih semoga Allah terima. Terus kita dipanjangkan umur kita, disampaikan sampai 1 Syawal lebaran, sampai ketemu lagi lebaran tahun depan, amin ya rabbal alamin. Yang penting kita sehat, dimudahkan segala urusan kita, rezeki kita yang banyak, yang halal untuk ibadah lagi. Jadi gitu aja sih cerita yang gue mau curahin gitu kan dalam hati gue. Gue nge-YouTube itu emang susah payah sih, sampai sekarang aja belum gajian sebenarnya, belum gajian bener. Udah ada penghasilan ya, nggak gede lah gitu kan, tapi YouTube itu harus penghasilan itu ya maksimal ya yang tadi gue bilang 1.300.000 baru bisa cair ke rekening kita. Itu juga gue belum pernah ngerasain gajian, gimana caranya gajian itu gimana gitu kan, nggak tahu, soalnya belum nyampe 1.300.000. Karena selama gue nge-YouTube sampai sekarang video gue paling ada 200 lebih, nggak nyampe 300 gitu kan. Gue juga bingung mau konten apaan gitu kan, bingung. Nge-vlog juga kadang-kadang gue berinteraksi gitu nih, ngomong kayak gini, ini baru gue berani ini gitu kan. Nge-vlog juga kadang-kadang ngomong itu malu-malu gitu, ngomong di depan muka sendiri tuh kadang-kadang malu-malu. Ya mudah-mudahan lebih pede lagi ya kalau mau jadi vlogger ataupun jadi YouTuber, memang harus pede sih gitu kan. Jadi seperti itu aja ya curahan hati gue. Mohon maaf kalau ada omongan gue, emang omongan gue kayak gini ya, gue lu yang dengerin curhatan gue ya kayak gini lah. Thank you. Terus gue beribu-ribu minta maaf kalau gue ada salah gitu kan. Terutama buat teman-teman gue, buat kalian juga subscriber gue yang udah nonton, mungkin
yang kita berdua dari tahun 2019 sampai 2023 sekarang gitu kan. Mohon maaf, terus terima kasih juga buat dukungannya, buat supportnya, buat semua lah. Terus gue juga pengen saran nih dari kalian, gue harus ngelakuin konten apa di konten gue, coba kalian komen. Terus ya intinya kalau buat subscribe, buat like, buat share itu sih hak kalian sih, gue nggak berani nyuruh lah gitu kan, hak kalian. Kalau kalian hati kalian tergugah juga, kalau pasti kalian like gitu kan, kalian komen. Ya itu aja sih. Kalau pengen denger curahan hati gue yang lain atau apa, boleh kalian komen sarannya apa, bikin konten apa lagi ke depannya. Oke, terima kasih udah 15 menit